Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarif, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil karya analisis dari kelayakan usaha yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Analisis yang saya angkat dari usaha ini, jenis perusahaannya adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa yang saya angkat adalah dari sewa lapangan futsal. Identitas perusahaan yang akan saya angkat, nama perusahaannya adalah Sastra Agung Futsal. Jenis usahanya jasa sewa lapangan futsal. Alamat yang akan saya tempatkan perusahaan ini di Dusun 2 Ulekan, Desa Sukaharaja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Pemilik usahanya saya sendiri. Kapasitas usahanya adalah lengkap. Nomor telepon sudah tersedia dan logo usaha pun tersedia. Selanjutnya ada struktur organisasi dari pemilik adalah saya, dan ada kasir, ada bagian keuangan, bagian perawatan dan bagian perawatan. Oh ya, satu lagi ada bagian keamanan ya. Kajian legal bisnisnya dari jenis perusahaan, ada akta notaris, ada izin usaha juga, akta pendirian dan SK menteri. Syarat-syaratnya adalah kartu identitas dan NPWP, surat izin gangguan HO dari Permendagri nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2000, surat keterangan domisili SKD dari kantor kelurahan atau kecamatan setempat, lalu surat izin tempat usaha atau situ, lalu izin lokasi berupa surat izin tempat usaha situ oleh kepala daerah setempat, izin gangguan HO dari kepala daerah, izin mendirikan bangunan atau IMB, dan izin menggunakan gedung. Cakupan usahanya dari luas tanah 190 meter kubik, lalu luas bangunan 160, area outdoor 90, area indoor 80, dan cakupan pasarnya kabupaten atau kota. Modal dasarnya yang akan saya gunakan sekitar 2 miliar, dan modal yang disetornya 1,5 miliar, 1.500.000.000. Kapasitas usahanya lokal. Lalu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran dari pria 17 tahun sampai 45 tahun, lalu wanita 17 tahun sampai 40 tahun, dan semua kalangan yang sudah atau terbiasa memainkan permainan futsal. Lalu segmentasi pasar dari segi geografi, yang tinggal di daerah Karawang, khususnya Teluk Jambe Timur. Kenapa saya mengambil alamat Sukaharja atau Ulekan? Karena di situ tempat strategis yang berdekatan dengan kawasan Galumas, lalu berdekatan dengan kampus-kampus, dan berdekatan dengan sekolah, dan juga di situ berada di lingkungan banyak sekali kos-kosan yang notabene-nya bekerja di suatu perusahaan yang berada di kawasan. Selanjutnya ada segi demografi. Dapat disewa oleh semua gender usia dari 17 tahun sampai 45 tahun, semua agama, semua profesi, semua ras dan kalangan ke bawah sampai kelas menengah atas. Dari segi psikologis, dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan kelas dan gaya hidupnya. Lalu segi perilakunya, ada sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman. Sastra Agung Futsal akan terus melakukan inovasi-inovasi agar para konsumen selalu tertarik untuk bermain di Sastra Agung Futsal, menyesuaikan dengan kegunaan dan keinginan konsumen yang akan terus berubah. Potensi pasar, meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi, analisis perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen
dan dapat memuaskan konsumen. Posisi pasar berada dalam tingkat produk kelas bawah, menengah sampai ke atas. Harga yang ditawarkan relatif bisa menyesuaikan dengan sewa jam yang dipilih agar memuaskan konsumen. Pesaingnya Sastra Agung Futsal terus melakukan continuous improvement demi menjaga kualitas yang dimiliki agar mampu terus bersaing dan bersaing di pasaran. Lalu strategi bauran pemasarannya dari produk. Menyewakan tempat bermain futsal dengan pilihan lapangan yang bermacam. Jadi saya akan membuatkan dua jenis lapangan futsal yang berbeda. Yang pertama ada menggunakan rumput sintetis atau rumput buatan, dan yang kedua ada menggunakan lapangan futsal vinil atau yang biasa seperti yang dibuat di lapangan internasional khusus untuk SEA Games seperti itu. Lalu menyediakan penyewaan lapangan futsal dengan nyaman, dan lokasi terletak di Lutut Jambe yang berada di pusat kota. Harga memberikan potongan harga jika konsumen menyewa lebih dari 2 atau 3 jam, dan potongan harga jika penyewa menyewa lapangan secara terus-menerus. Pemasaran interaktifnya media online seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sosial media yang lainnya, dan juga bisa dibuatkan web. Pemasaran dari mulut ke mulut. Sastra Agung Futsal dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan konsumen sehingga konsumen satu dengan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai produk yang kami jual. Lalu ada aspek teknis dan operasional. Cakupan produksinya terdiri dari 2 buah lapangan futsal dengan fasilitas yang lengkap, loker dan ruang ganti, musola, toilet, wastafel, dan lapangan parkir. Ukuran lapangan yang diberikan sesuai dengan standar nasional seperti yang digunakan SEA Games tersebut. Lalu lapangan berlantai biasa dan rumput sintetis agar pemain tidak mengalami cedera serius apabila terjatuh di lapangan. Ukuran lapangan dibuat sesuai dengan standar internasional, yaitu lampu lapangan didesain khusus agar lapangan terang dan nyaman untuk digunakan pada malam hari. Selanjutnya ada kebutuhan teknis. Dari lokasi, dari Jalan Lutut Jambe Timur, kemudian akses transportasi ke lokasi bisa mudah. Lalu lokasi tersebut cukup mudah aksesnya, memudahkan para pegawai perkantoran dan mahasiswa juga masyarakat umum untuk dapat mencoba fasilitas permainan di Sastra Agung Futsal. Desain Sastra Agung Futsal, konsep desain ruangan yang direncanakan dari Sastra Agung Futsal ini adalah indoor. Lalu ada proses bisnis. Pelanggan atau pelanggan Sastra Agung Futsal yang datang untuk berolahraga dan refreshing dari rutinitas sehari-hari dengan pihak sponsor yang datang untuk mengadakan sebuah turnamen pertandingan. Jadi salah satu pemasaran juga kami akan mengadakan event-event turnamen dan dengan hadiah yang signifikan atau menjanjikan. Lalu ada bonus-bonus dari top score seperti itu. Perusahaan atau individu yang menyediakan bahan, peralatan, dan barang-barang untuk proses pembangunan gedung, sarana, dan prasarana futsal itu merupakan proses bisnis juga dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, dari aspek finansialnya, biaya kebutuhan investasi. Biaya prainvestasi dari biaya pembuatan studi senilai 8 juta rupiah, biaya pengurusan izin 15 juta, dan total biayanya 23 juta. Biaya aktiva tetap berwujud bangunan 550 juta, kendaraan 130 juta, peralatan 47 juta, dan perlengkapan 47 juta. Totalnya 774 juta. Lalu aktiva tetap tidak berwujud seperti merek dagang senilai 3 juta, dan total investasinya 800 juta dari total biaya aktiva tetap dan total aktiva tetap tidak berwujud. Selanjutnya ada biaya operasional. Yang pertama ada biaya bahan baku, per bulannya bisa mencapai 50 juta, total per tahunnya sampai 600 juta. Biaya tenaga kerja, yang pertama ada karyawan, 2 orang karyawan
per orangnya 800.000 dan per bulannya dari 2 orang itu udah 1.600.000, dikalikan per tahun itu bisa mencapai 19.200.000. Lalu dari tenaga kerja kebersihan per orang 800, dari 2 orang total per bulannya 1.600.000 dan total per tahunnya 19.200.000. Lalu dari keamanan ada 1 orang keamanan yang digaji 500.000 per orang, karena 1 orang per bulannya cuma 500.000 dan per tahunnya bisa mencapai 6 juta. Lalu 1 orang kasir 500.000 per orang, karena 1 orang per bulannya 500 dan per tahunnya 6 juta. Biaya listrik dan air per bulannya 2 juta, karena setiap malam itu lampu dinyalakan ya. Lalu per tahunnya bisa mencapai 24 juta. Biaya pemasaran 500.000 per bulan dan per tahunnya 6 juta. Biaya transportasi 2 juta per bulan dan per tahun 24 juta. Ya, totalnya per bulan itu bisa mencapai 58.700.000 dan per tahun itu bisa mencapai 704.400.000. Investasi yang awalnya itu udah 800 juta dan modal kerjanya 300 juta. Jadi umur ekonomis untuk 5 tahunnya itu adalah investasi dikurangnya modal kerja dibagi umur ekonomis. Seperti penyusutannya 800 juta dikurangi 300 juta dibagi 5 tahun, jadi sama dengan 100 juta. Untuk aspek finansialnya yang selanjutnya ada arus kas. Tabel kas selama umur ekonomis ya. Dari 2019 sampai 2023 diambil 5 tahun. Jumlahnya untuk PV kas bersihnya itu, present value kas bersihnya itu adalah 900.000, 57.400. Lalu ada penilaian kelayakan investasi, atau yang pertama ada payback period. Apabila kas bersih setiap tahun berada investasi senilai 800 juta, kas bersih tahun ke-1 sebesar 170 juta dibagi 630 juta. Kas bersih tahun kedua 210 juta dibagi 420 juta. Kas bersih tahun ketiga 230 juta dan dibagi 190 juta. Karena sisa tidak bisa dikurangi proses tahun keempat, maka sisa proses tahun kedua dibagi sisa proses tahun keempat, yaitu payback period 190 juta rupiah dibagi 260 juta dikali 12 bulan sama dengan 8,7 bulan atau dibulatkan 9 bulan. Maka payback period adalah 3 tahun 9 bulan. Jadi modal yang akan kembali itu selama 3 tahun 9 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun maka dinyatakan baik. Jadi perusahaan ini bisa disebut sebagai perusahaan yang layak untuk berjalan terus menerus. Selanjutnya ada ARR atau average rate of return. ARR ini rata-rata IT atau average earning after tax, rumusnya dibagi rata-rata investasi atau average investment. Rata-rata IT, untuk mencari rata-rata IT itu total IT dibagi umur ekonomis. Untuk mencari rata-rata investasi dibagi 2. Jadi hasilnya dari rata-rata IT-nya 230 juta dan rata-rata investasinya 400 juta. Jadi untuk mencari ARR-nya 230 juta dibagi 400 juta, hasilnya 57,5%, dibulatkan menjadi 58%. Lalu ada net present value atau NPV. Jumlah kas bersih present value-nya 957.400. Total present value investasinya 800 juta. Jadi dari total net present value-nya 157.400.
Jadi net present value lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak berjalan atau baik. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Rata-rata kas bersihnya 270 juta ditambah 310 juta ditambah 330 juta ditambah 360 juta ditambah 380 juta dibagi 5. Jadi hasilnya 330 juta. Jadi perkiraan present value-nya jadi perkiraan payback periodnya 9.800 juta dibagi 330 juta sama dengan 2,424. Jadi dilihat dari tabel A2, tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,424 adalah 2,436 adalah 30%. Jadi secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%, sehingga net present value-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ya. Perhitungan net present value-nya 28%. Jadi nilai net present value positifnya bisa mencapai 22.400.000. Selanjutnya ada profitability index. Rumus yang digunakan untuk mencari profitability index ini yaitu dari sigma present value per kas bersih dibagi sigma atau jumlah present value investasi dikali 100%. Jika kas bersih berada setiap tahun, maka mencari PI atau profitability index ini adalah sebagai berikut. Jadi PI 957.400 dibagi 800 juta dikali 100% sama dengan 1,18 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. Jadi PI lebih besar dari 1 maka diterima. Jadi perusahaan ini dinyatakan baik. Nah, dari keterangan yang pertama ada payback period 3 tahun 9 bulan, hasil pengukurannya adalah 3 tahun 9 bulan, hasil pengukuran 4 tahun, lalu keterangannya baik. Ada average rate of return atau ARR 58%, dan hasil pengukuran 50%, keterangannya dinyatakan baik. Lalu net present value atau NPV yang hasil pengukurannya 157.400 dan hasil pengukuran selanjutnya ada 100 juta bisa dikatakan baik. Dan internal rate of return atau IRR 28,1. Jadi hasil pengukuran pertama dan hasil pengukuran selanjutnya 24%. Itu bisa dinyatakan baik. Lalu ada profitability index atau PI. Hasil pengukurannya 1,2 kali dan hasil pengukuran kedua ada 1,1 kali. Itu bisa dinyatakan baik juga. Kesimpulannya, aspek legalitasnya sudah lengkap. Aspek pasar, kebutuhan pasar cukup baik. Aspek teknis dapat menentukan lokasi dengan baik dan sangat strategis. Dan aspek finansialnya menguntungkan laba. Kenapa saya ingin mendirikan jasa sewa lapangan futsal ini? Karena dari kalangan-kalangan usia tertentu pun banyak sekali yang menyukai olahraga. Dan salah satunya olahraga futsal. Dari sekian banyak remaja ditemukan, dari berbagai survei ditemukan bahwa kebanyakan itu menyukai futsal. Jadi saya ada berkepikiran untuk mendirikan sewa jasa lapangan futsal. Dan testimoni dari teman-teman saya yang di kelas ataupun lain, ada dari Amjad. Setelah saya amati dari berbagai aspek, CP Sastra Agung Futsal ini sudah layak untuk menjalankan bisnisnya. Dilihat dari lokasinya juga sangat strategis, karena berada di pusat kota, keuangannya pun cukup baik untuk dijalankan ke depannya. Terima kasih Amjad. Lalu ada dari Yulia,
Menurut saya bisnis ini adalah bisnis yang cukup menarik dan cukup menjanjikan karena hobi futsal biasanya tidak akan tergeser waktu dan akan terus berlanjut sampai kapanpun. Saran saya, jika tidak ingin terkalahkan oleh pesaing yang menyediakan jasa serupa, fasilitas tempat futsalnya harus terus dilengkapi dan dirawat agar para pelanggan nantinya lebih menarik ke tempat futsal ini. Terima kasih Yulia. Akan kami kembangkan terus fasilitasnya. Lalu dari Siti Nur Suhaini, setelah saya membaca proposal studi kelayakan bisnis tersebut, saya menjadi tertarik untuk bekerja sama karena di dalam proposal ini sudah sangat jelas dan bagus mengenai beberapa aspek yang sudah dijelaskan. Saran agar pemasarannya lebih ditingkatkan lagi dari sosial media buat lebih menarik. Oke, terima kasih Siti Nur Suhaini. Lalu dari Cici Sri Mulyani, pendapat saya tentang jasa ini sangat menarik ya. Dari segi penawaran dan dari segi aspeknya pun bisa dilihat ini bakal jadi usaha layak dan tempatnya juga strategis berada di suatu titik yang bisa disebut pusatnya kota Karawang masa kini. Terima kasih Cici. Dan selanjutnya dari Nur Jaman, menurut saya studi kelayakan bisnis ini sangat bagus di zaman sekarang. Walaupun sudah banyak lapangan futsal, mungkin lapangan futsal yang bernama Sasragung Futsal bisa berbeda dengan yang lainnya, ditambah dengan fasilitas yang bagus sehingga bisa membuat nyaman ke penyewanya. Oke, terima kasih Nunun Jaman. Dan itu adalah 5 testimoni dari teman-teman yang saya berikan proposalnya. Terima kasih semuanya telah bersedia untuk berkomentar. Itu adalah presentasi dari saya. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.